jika berhubungan dengan manusia. Segala upaya akan dikerahkan oleh mereka agar kita bermaksiat. Hal ini adalah bagian dari sumpahnya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Maka tidak heran, segala aktivitas kita akan selalu disertai oleh makhluk laknat tersebut. Untuk melancarkan aksinya, iblis atau jin perlu tempat tinggal di bumi. Mereka sangat suka di lembah-lembah, perbukitan, dan celah-celah gunung yang tidak memiliki penghuni. Termasuk juga lubang-lubang yang ada di bumi. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan Ibnu Sarjis, bahwa alasan mengapa dilarang buang air kecil di lubang-lubang yang ada di daratan bumi, sebab jin menyukai tempat ini. Jin juga menyukai lautan. Bahkan, di sana mereka meletakkan singgasana dan bala tentaranya. Ada banyak cara yang dilakukan setan untuk menggoda manusia. Salah satunya adalah dengan menyusup ke dalam tubuh manusia. Mereka bahkan bisa menginap pada beberapa bagian tubuh kita. Setan akan masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Hal ini sudah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya, setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, bagian tubuh lain yang bisa menjadi tempat tinggal setan adalah kuku. Kadangkala, ada orang yang senang memanjangkan kukunya. Padahal jika ia tahu mudaratnya, tidak akan dilakukan. Peringatan mengenai ini telah diabadikan dalam hadis. Potonglah perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, tempat selanjutnya adalah di lubang mulut manusia. Hal ini sudah diperingatkan dalam hadis Nabi SAW. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah. Karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, yang mulutnya tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Lubang selanjutnya yang disukai setan adalah lubang telinga manusia. Setan akan menutup telinga kita sehingga panggilan ibadah tidak kita dengarkan. Diceritakan oleh Abdullah bahwasanya di sisi Nabi SAW ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau bersabda, "Setan telah kencing di telinganya." Hadis riwayat Muslim. Di antara banyak bagian tubuh yang sering ditinggali setan, ada satu tempat favorit mereka yang ada pada tubuh kita. Setan bersama gerombolannya senang sekali berada di lubang hidung manusia. Lubang hidung adalah tempat favorit dari sekian bagian tubuh yang bisa mereka tinggali. Syekh Ibnu Mufli berpendapat bahwa alasan setan gemar sekali berada di lubang hidung manusia karena hidung tidak memiliki fungsi real untuk mengingat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung adalah tempat yang selalu terbuka, berbeda dengan mata dan mulut yang bisa tertutup sehingga susah untuk memasukinya. Hal ini pun sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. "Tutuplah pintu, tutuplah tempat minum, balikkan wadah dan matikan lampu. Sesungguhnya setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup, menempati minuman yang tertutup, dan membalik wadah. Sesungguhnya hewan jahat tikus bisa menjadi penyebab rumah manusia terbakar." Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Mufli dan sebagian ulama yang lainnya juga mengatakan bahwa bagian tubuh ini sangat jauh dari ibadah jika dibandingkan dengan mata, telinga, dan mulut yang sering digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasif, makanya setan merasa aman untuk berada di dalam lubang hidung. Lewat mata, manusia bisa menangkap sebuah pemahaman dari kejadian yang dilihatnya. Lewat pemahaman itulah, manusia pun bisa berpikir dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau telinga bisa digunakan untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran atau mendengarkan ceramah keagamaan, tak berbeda jauh. Mulut juga bisa digunakan lewat ucapan doa dan zikir. Bahkan, sekedar mengatakan perkataan baik saja, itu sudah bernilai ibadah. Maka jika dibandingkan, hidung jauh dari nilai ibadah. Inilah yang menyebabkan lubang hidung menjadi tempat kesukaan setan. Karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membersihkan hidung dengan istinsor. Hal ini sesuai sabda beliau. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsor 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya.
Hadis riwayat Muslim. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya, atau biasa disebut istinsyak. Istinsar menggunakan tangan kiri, sedangkan istinsyak menggunakan tangan kanan. Ketika seseorang bangun tidur di tengah malam, ia dianjurkan untuk melakukan istinsar sebanyak 3 kali untuk menghindari gangguan setan selama tidur. Selain beristinsar, juga dianjurkan untuk membaca surah Muawwizatain dengan rutin. Dari Abdullah bin Khubayb. Suatu malam, kami keluar bersama Rasulullah dalam keadaan gelap gulita dan hujan lebat. Lalu, kami meminta Rasulullah berdoa untuk keselamatan kami. Maka beliau pun berkata, "Katakanlah," dan aku tidak mengatakan apapun. Lalu beliau berkata, "Katakanlah." Aku tidak mengatakan sesuatu pun. Untuk ketiga kalinya beliau berkata, "Katakanlah." Lalu aku bertanya, "Apa yang harus aku katakan?" Beliau berkata, "Bacalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas ketika engkau berada di sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu cukup melindungimu dari segala hal." Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Selain itu, membaca surah Al-Baqarah juga akan membuat kita dilindungi dari setan. Hal ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya, setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Mengenai istinsyak dan istinsar, ternyata keduanya memiliki manfaat lain. Bahkan, dibuktikan dalam dunia medis. Istinsyak dan istinsar tentu sangat berhubungan erat. Sebab istinsyak menghirup air ke dalam hidung, sedangkan istinsar mengeluarkan air tersebut. Ternyata, bagian dari wudhu ini memiliki manfaat tak hanya sebagai pengusir setan yang bermalam, tapi juga menggugurkan dosa kita. Dari Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun yang berdiri menuju air wudhunya dengan maksud mengerjakan sholat, kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya, maka turun atau keluarlah dosanya dari kedua telapak tangannya, bersama tetesan air. Apabila ia berkumur-kumur, beristinsyak dan istinsar, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah dosanya dari lisan dan bibirnya, bersama awalnya tetesan air dan seterusnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, istinsyak juga disebut sebagai penyempurna wudhu. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW. "Sempurnakanlah dalam berwudhu, usaplah sela-sela jari dan beristinsyaklah, isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam, kecuali jika engkau sedang berpuasa." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Tak hanya dianjurkan dan diabadikan dalam hadis, istinsyak dan istinsar ini juga bermanfaat dari segi medis. Dalam dunia medis, istinsyak disebut sebagai nasal irrigation, yaitu mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang bersarang di dalamnya, baik itu debu ataupun bakteri. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Bagas Wicaksono SPTHTKL. Beliau mengatakan bahwa istinsyak bisa membantu mencuci semua kuman-kuman atau alergi, ataupun bakteri atau virus dari hidung. Namun, kalau dilakukan harus sampai ke belakang. Dalam sehari, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap salat, kita akan beristinsyak dan beristinsar sebanyak 3 kali. Maka, kita melakukan keduanya dalam sehari sebanyak 15 kali. Sahabat beriman, istinsyak dan istinsar tidak hanya mampu mengusir setan dalam lubang hidung, tetapi ada banyak manfaat lain, termasuk manfaat secara medis. Jadi, jangan sampai lupa untuk selalu beristinsyak dan beristinsar setiap hari. Sahabat beriman, apakah setiap bangun kalian beristinsyak dan beristinsar? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.